Sahabat Asana, Masya Allah ya, hari ini Ali barengan Engkong. Assalamualaikum Kong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ali ngobrol lebih jauh lagi, tak kenal maka tak sayang nih, Kong. Bener banget. Engkong mau memperkenalkan diri, apa Ali yang memperkenalkan Engkong nih? Boleh dari Bang Ali juga boleh, sampein aja. Kita punya konten ini, permintaan banyak orang sebenarnya konten ini. Namanya Ngeronda. Ngeronda. Ngobrolin masalah horor dan legenda. Oh, horor dan legenda. Saya takutnya kepleset. Apa tuh keplesetannya? Ada kesononya. Kesononya apa? Ya, itu dia. Janda maksudnya. Nah, itu. Bisa aja sih, Kong. Iya, lanjut lagi dah. Lanjut aja. Jadi kita ngobrolin masalah horor dan legenda, di mana di tanah Indonesia ini Masya Allah banyak sekali urban legend atau legenda-legenda ya. Dan masalah horor ini banyak sekali disikapi dengan sisi yang negatif. So di sini kita akan coba menyikapi dengan sisi yang positif kayak apa sih? Yang baik. Ya, yang membawa kita akhirnya lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dekat sama yang kuasa jadinya. Nah, sebelum lebih jauh lagi kita ngomongin lagi masalah Engkong nih. Engkong ini punya kelebihan menyatukan rasa. Biar kata orangnya di mana jauh segala macam, menyatukan rasa. Tapi wallahu a'lam bishawab ya, yang mau ambil baiknya ya. Tapi kita berusaha untuk tetap mengambil yang pelajarannya, yang positifnya, baiknya Engkong ya. Ya benar. Engkong nih menyatukan rasa dengan makhluk gaib pastinya dong. Iya, dengan makhluk-makhluk yang sejenis saya. Sebenarnya ini ada, kalau bahasa kita bipolar. Bipolar itu ada dua kepribadian ya. Jadi kadang-kadang in out dua kepribadian. Aku sering panggil beliau ini aslinya Bang Santo. Cuman kalau udah begini nih, ini udah Engkong nih ya. Dia bipolar kelas banget, maksudnya. Mungkin kalau ketemu nanti baru bisa tahu ya seperti apa Engkong. Ya, udah kayak begini udah bukannya Santo, udah saya ini yang ngomong barang-barang aja intinya mah gitu ya. Iya Kang. Oke. Believe or not ya harus ketemu sama orangnya pastinya. Oke. Kita akan ngebahas hari ini Kong, mohon izin Kong, kita akan coba menyatukan rasa dengan makhluk-makhluk yang ada di gunung. Masya Allah. Insya Allah dengan izin Allah kita berdoa, kita minta untuk menyatukan rasa yang ada di gunung. Itu bicarain aja sama Bang. Iya, kita mulai nih. Saya ngikutin aja bagaimana kata Bang Ali. Ya, Masya Allah. Penting kita dapat berkahnya, dapat baiknya. Gitu. Ya, pelajaran kan dari mana aja kan ya. Bener banget. Banyak anak-anak SMA, kuliahan yang meregang nyawa di gunung. Masya Allah. Tapi mereka memang punya sensasi tersendiri kalau naik gunung. Nah, kita ngomongin masalah anak-anak yang meregang nyawa di gunung ini, mungkin pertama dia nggak pernah naik, akhirnya kena hipotermia ya kan? Atau mungkin memang tidak ada akhlak pada saat naik gunung. Contohnya langsung aja nih, aku masuk ke cerita aku. Langsung. Berangkat habis asar. Kita ibadah semua Kong. Sholat habis asar, naik mulai itu. Naik, kita nggak berhenti sampai akhirnya kedengeran suara samar-samar azan. Jadi kita udah setengah jalan tuh. Jadi setengah jalan antara Gunung Gede Pangrango itu disebutnya Kandang Badak. Kandang Badak. Nah, sebelum Kandang Badak itu ada namanya tempat eksekusi Kandang Batu. Tapi kita belum sampai sana tuh. Pas di situ tuh Kong, kita naik, akhirnya kedengeran suara azan. Posisi Ali paling bawah nih, paling bawah. Kedengeran azan, Allah, woi, karena namanya gunung kan ke atas tuh. Berhenti dong, berhenti. Kenapa sih lu, ajan. Nah, posisi aku katanya mitosnya, kalau naik gunung nggak boleh berhenti di persimpangan. Jadi persimpangan gini jangan dah berhenti, nggak boleh katanya gitu kan. Itu lintasan makhluk gaib katanya, wallahu a'lam bishawab ya. Nah, emang paling bawah dan emang pas berhenti pas di lintasan, pas pertigaan. Jadi gitu. Nah, Ali pas berhenti pas di siku itu. Ya udah berhenti. Pada naruh ransel semua. Brak. Nah, naruh ransel nih Kong. Ketek. Pas aneh gini, lah. Kalian nunduk lagi nih. Kok kayak ada yang ngambang di atas pohon. Kan udah mulai agak maghrib tuh. Udah mau masuk maghrib. Udah ada suara azan. Iya, udah maghrib. Enggak nih bilang gitu kan. Aneh begini lagi lah,
Iya benar tuh kayak ngambang tuh, Ane bilang gitu kan. Cuma Ane nggak boleh ngomong tuh Kong. Nah pas ngambang itu di atas pohon badannya kecil, palanya tambah gede. Innalillahi wa inna ilaihi Iya, raji'un. cuman dia kagak madep kali nih, dia madepnya sono. Astagfirullahaladzim, apaan tuh ya? Ane bilang gitu kan. Gosip ya, wallahu alam bisawab, ini Ane nggak tahu ya. Itu emang katanya penjaga gunung gede itu namanya apa gitu namanya. Terusin. Mau gimana nih, mau Udah, dilaksanain? saya mau dengerin aja dulu. Terusin. Kalau Ini Kong ceritanya resep ini bang. udah nempel kabarin dah. Seru nih. Terusin. Ya, Ane mau jauh-jauh soalnya. Enggak usah jauh-jauh di sini aja udah. Ya. Gak ngapa-ngapa itu mah bagian baik udah. Nah ya deh. Lanjutin nih Kong ya. Lanjut Den. Ini ransel masih dalam keadaan ngambang, kita belum tempelin ke lantai. Aduh, bagaimana itu ya bilang. Cuman udahlah kita baca doa aja. Nggak lama kemudian ini di samping, namanya kalau kita naik gunung kan napas kita gak beraturan. Di ngos-ngosan jadinya ya nggak terlalu naik. Napas Ali berhenti nih. Iya. Nah di sebelah ada yang napas. Langsung bilang, kan yang paling bawah gua nih. Supaya Ali tahu siapa yang di sebelah, Ali gak boleh nengok. Ali nengok ke atas, pas di atas namanya Bayu. Iya. Mau nggak mau kan Bayu nengok tuh, Iya. ya kan? Mau nggak mau Bayu nengok tuh. Pas nengok dia nggak ngeliat ke sini nih, tapi ngeliatnya ke Ke belakang. belakang Bang Ali. Iya, Kong. Bay, jalan yuk. Pas dia gini nengok, Li, lu diem aja situ lu. Baca doa yang bisa lu baca ya. Iya. Ya begitu bocah nih bilang. Astagfirullahaladzim, nggak bener. Ini napas kayak harimau nih. Suara jadi ngerong gitu ya. Iya. Ya Allah, di depan kita ada yang begituan masih tambah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Udah nggak apa-apa. Udah terusin. Kita lagi lupa ya. Kong ya Allah, Kong. Udah terusin lagi. Tadi ada yang nyambung dari sono. Gunung gede kan kita lagi omongin. Iya. Astagfirullahaladzim. Kong jangan terusin gitu. aja, udah terusin lagi. Astagfirullahaladzim. Nggak ada air gula ini. Nah udah nih. Nah lanjutin nih Kong ya. Lanjutin. Di depan itu tambah gede kepalanya. Di samping kiri ada yang napas, udah ngelebihin napas manusia, kita gak berani nengok. Nah ini menurut Kong nih apa nih dari dua makhluk ini nih? Yang Kong lihat Yang nih. dilihat sama temen Bang Ali. Ketika Bang Ali itu lagi narik napas, napasnya ada dua. Iya. Yang satu napas kita, yang satu lagi napasnya suaranya lain. Iya. Nah itu dia emang yang ada di sono, yang nempat di Gunung Gede. Gitu. Dia ngikut gitu. Nah bukan yang ngikut, emang dia nempat di situ tempatnya. Namanya orang-orang naik-naik gunung kan, namanya gunung kan, macem-macem berbagai macam kumpulnya semuanya di situ. Aduh. Gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Itu emang tempatnya saya. Ini siapa nih? Saya waktu itu lihat situ bareng sama rombongan yang jalan ke sono kemari, saya nyambung di belakangnya. Jadi kalau emang ceritanya di situ ada perkara seperti itu, emang itu saya di situ. Berarti ini sekarang yang jaga sono nih maksudnya? Oh, boleh tahu namanya siapa? Abdi. Abdi di situ. Abdi di situ. Oh iya, tinggalnya di situ. Waktu itu ngikutin kita kenapa? Saya ikut aja karena saya pengen ada yang bisa bawa saya ke situ. Itu nempelin dong, nggak bagus Bukan dong. begitu, saya ngikut situ pengen dibawa biar saya selamat. Dibawa yang baik. Emang kita orang ibadah Karena semua. selama ini nggak ada yang bisa bawa saya. Saya lihat di situ ada yang lain yang bisa bawa saya buat pulang ke sono. Gitu ya nih. Nah sekarang kalau saya boleh tanya nih, yang di depan saya yang kepalanya tiba-tiba tambah gede terus badannya kecil, Bukan saya, itu lain lagi. kenapa? Itu yang ada di situ juga, dia itu galak sih emang. Iya Kak. Oh galak. Katanya ketuanya di situ tuh. Iya. Oh gitu ya. Kok bisa nyampe sini nih? Dibilangin tadi buat diambil jadi satu di sini. Sekarang tinggalnya di mana? Saya di sono. Waduh. Astagfirullahaladzim, Kong. Udah Bang ya, ini sebalikin aja ya. Iya dah. Ya,
Iya deh. Ingin kita ngobrolnya enak-enak, kan kita ngeronda, ya ngobrol situ-situ ah. Ya kan masih ada lanjutan jalan perjalanannya belum selesai. Udah diselesain lagi, Iya. nyambung lagi sama yang lain. Iya. Nah, sekarang kita ngeronda ngobrolin masalah Jangan dong kong, langsung ngobrolin bukan. masalah janda. itu apa namanya? Ngobrolin masalah horor dan legenda. Legenda, maksud saya begitu. Ya, ini saya jadi takut ini. Iya, ya Allah. Tawa aja dah, sekarang tawa. Iya, iya. Kita lanjutin ya. Lanjutin lagi. Ini tadi ada yang mampir kemarin nih ya. Wallahu a'lam bishawab ya. Pokoknya kita sikapi dengan hal yang baik. Jadi artinya makhluk-makhluk gaib itu kadang-kadang minta didoain juga gitu ya. Badan saya panas sekarang. Panas sekarang ya. Aduh. Nanti kita ya, minta didoain. Mungkin wallahu a'lam ada yang bilang supaya kembali atau gimana. Sempurna. Dia tenang di sono. Ya, oke. Kita lanjutin lagi sekarang. Nah, akhirnya Ali bilang sama si Bayu sama itu, ini tambah gede soalnya di depan nih. Nah, pas yang di depan tambah gede, kepalanya dia nengok. Dia kan ngambang madep sono. Pas dia nengok kemari, Allahu Akbar, udah aneh angkat itu ranselnya. Lu mau jalan, lu mau kagak baik, gue mau jalan, gue gak kuat nih. Itu terus bocah nasibnya bagaimana itu rombongan Bang Ali. Nah, itu dia akhirnya aneh tabrak-tabrakin aja ini jalan. Lu kalau mau paling belakang syukur dah, lu kagak mau jalan. Akhirnya jalan semuanya nih. Bismillahirrahmanirrahim, jalan semuanya nih. Gara-gara aneh dorong kan. Maghrib di jalan, masa jalan-jalan aja udah ngeri aneh bilang gitu. Singkat cerita, kita ketutupan kabut tuh. Akhirnya main ikat-ikatan tali. Kayak orang bodoh kan kita kan. Biar kagak pada Jauh, iya. Ikat-ikatan tali. Nah, nih Bayu tetap aneh hari paling belakang nih, Kong. Gak lama kemudian kita ngelewatin namanya kandang batu. Kandang batu itu tempat eksekusi. Jadi kalau ada yang meninggal ditaruh di sana. Masya Allah, itu kesian itu di situ mah. Iya. Jadi tempatnya pisan. Nah, eksekusi. Tapi itu napas yang di belakang kok masih ada. Masih ngorok di belakangnya. Iya. Yang tadi tuh masih ngintil aja. Iya, soalnya kan gini dia mah. Iya, bener. Gitu apa? Iya. Nah, udah ngintil aja kan. Udah nih bilang bismillahirrahmanirrahim dah. Udah terserah dah gimana juga saya niatan emang saya jahat, saya salah sih. Naik gunung kagak bilang sama orang tua, bohongin orang tua. Nah, singkat cerita di kandang batu akhirnya tabrak-tabrakan, jeduk. Apa sih lu? Kagak apa-apa gue. Kok kaki gue ada yang nahan ya katanya. Lu bikin gue ribet aja lu, gue bilang. Udah baca sholat aja tuh. Maghrib nih kita tetap jalan. Udah maju aja udah, gue bilang. Tapi ini kan gue gak ada yang nahan. Lu nggak lama kemudian aneh nengok tuh. Jadi kandang batu itu kayak ada bocah kecil. Jadi dia kayak ada bocah gitu nengok gini. Tapi dia kayak sedih banget gitu mukanya kan. Iya. Aneh bilang ada lagi nih, Allahu Akbar, nih kenapa sih nih gunung? Aneh bilang, aneh nggak paham nih apa aneh dong yang lihat apa gimana gitu kan. Di depan mana diberhentiin kaki orang tuh teman aneh. Akhirnya, paksa aja, dipaksa dorong apa? Paksa aja dulu. Akhirnya kita dorong jalan tuh. Nah itu bocah, wallahualam kayak apa? Aduh kalau ngeliat mukanya kayak sedih banget ya. Jadi kayak bocah seliwasan begini aja nih gitu ya. Iya, jadi dia gak nakut-nakutin sebenarnya. Dia ngeliatin, cuma mukanya melas. Iya gitu ya. Gak bisa ditarik itu siapa? Mau. Tapi jangan ngagetin kok ini. Deg-degan saya sebelah kiri saya nyut aja. Apa namanya? Kandang batu. Assalamualaikum. Udah di sini Bang. Udah di sini. Waalaikumsalam. Tuh. Oke. Tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di sana di Gunung Batu. Iya itu. Kenapa kok di sana? Kenapa? Waktu itu pernah ketemu nih kita nih. Bang, ini bocah kalau diceritain dia kasihan sedih nangis Bang. Jangan dah. Jadi ini bocah ceritanya pernah kejadian kecelakaan di situ. Bocah hilang. Hilang jadi karena kagak ada yang nemu jadi meninggal di situ. Kalau kita ceritain kita sedih Bang. Iya, aja sedih tadi barusan ya. Iya. Kita lewatin aja ya. Kasihan ini bocah. Kita doain aja. Kita doain aja dah. Gitu. Ya. Jadi singkat cerita udah ada yang muncul di depan yang kepalanya gede nengok, di belakang masih pada ngikutin. Akhirnya di kandang batu ketemu Ami itu anak kecil. Masuklah kita di antara gunung gede Pangrango namanya kandang badak, itu pada istirahat di sono. Kita istirahat di sono, kita buka tenda api segala macam, kita bikin yang namanya lilitan dari lilin segala macam biar agak gede. Nggak lama kemudian hujan nih turun nih. Hujan turun, itu kita dioyak tuh di situ. Allahu Akbar. Masya Allah. Itu tenda kayak diangkat gini nih, gabruk.
Gablok lah begini amat ini nenek bilang. Enggak nih angin kagak nih bukan angin nenek bilang nih. Lah kan kiri kanan pohon. Udah akhirnya yang satu sempat terguling tuh dibalikin lagi. Udah tahan. Satu tenda kan di sini 4 orang. Yang satu lagi pakai sleeping bags attack. Habis itu udah hari kita pada masuk ke dalam tenda semua. Nggak lama kemudian ada tuh namanya kayak luwak ya. Oh, Luwak binatang datang, itu. luwak datang, dipikir makhluk gaib nih. Iya. Beneran yang kelihatan. Iya, binatang mana gede gini kan. Iya. Habis itu nek kasih makan, buang geragas sampai masuk ke dalam tenda, nih bilang suruh keluar. Udah singkat cerita nih, tiba-tiba temen Ani yang namanya Irfan. Lih, apaan? Kan Ani deket tenda nih, tenda setengah lingkaran. Tolongin gua ngapa? Kenapa? Gua mau kencing. Ya kencing aja sih, Pan. Kan lu tinggal kencing depan sono. Gua kagak berani dah, kata dia. Terus bagaimana? Yaudah nih gua kencing, lu buangin, kan lu udah kurang ajar lu, gua bilang. Jadi posisi dia di belakang tenda tapi paling belakang, deket pintu. Mau nggak kalau dia pipis kita buangin kan pakai, maaf ya, kayak tempat mie lah gitulah. Oh itu. Ya, ada buangin gitu kan, buangin lagi. Lagi ngerjain lilin, Ani lilit pakai apa namanya kertas, biar kayak obor gitu jadinya. Kayak obor ya. Pas Ani sadar lah bocah ngapa ya? Udah 4 kali nih kita buangin nih. Ani lihat bocah udah lemes gini kan. Pan lu keluar pan. Gue bilang, terus udah ngawang tuh, kita angkat keluar, nggak beres juga. Ya Allah. Lah cairannya kan keluar banyak gitu. Akhirnya anak tepok dari belakang udah pakai baca sholawat segala macem. Gak lama kemudian ada hair lama ketawa, boom, kayak bok dia baru jatuh tuh. Aduh kenapa ini anak yang masukin ke dalam. Akhirnya disuruh mulai kocar-kacir tuh kita tuh. Ada yang setengah udah mau pulang, setengah lagi mau lanjut. Ternyata bukan Ali doang itu yang lihat, banyak banget semua ngalamin, cuma kagak ada yang cerita. Oh dari rombongannya Bang Ali itu Iya, bukan hanya ada Ali punya doang. kisah masing-masing. Punya ceritanya masing-masing. Jadi kayak misalnya apa ya, poin-poin dari poin yang berbeda gitu. Iya. Dari titik poin yang berbeda. Singkat cerita lagi udah mulai agak tegang gitu, udah mulai hopeless, udahlah nggak ketemu Sandras, gak apa-apa deh. Ali nyenter nih ke depan, iseng kan, udah pada tidur kan, tapi tidurnya udah Ali yakin nggak pada tidur sih. Tenda 2 begini nih, dari sini nyenter Bayu. Iya. Lah ada mata tuh 2, gede banget ya. Ada nyenter lagi, nggak lama kemudian dia nyenter juga terus. Siapa tuh yang nyenter? Aneh bilang, siapa tuh? Gue li. Lu Bay? Iya matiin Bay. Matiin. Coba Bay nyalain lagi Bay, barengan Bay. Nyalain. Lah, tambah kan kayak ini. Bay, lu ngeliat yang gue liat gak? Iya gue ngeliat. Lah, bagaimana ini? Nggak lama kemudian temen Ani keluar, dia bawa parang diudak. Dia. Kayak orang udah udah kalap. Lu balik lagi udah baret-baret. Udah kan makanya lu gue bilang kagak ada apa-apa, lu pernah rese, lu kagak ketakutan aja lu. Lah, kita kagak cerita apa-apa. Kenapa dia ngudak? Itu binatang, kita kagak tahu itu binatang makhluk gaib kan. Nah menurut itu binatang atau bukan? Itu mah bukannya binatang. Astagfirullahaladzim. Orang disenterin matanya nyala merah. Iya, tambah gede gitu. Ada bukan. Astagfirullahaladzim. Kok nggak ada Astagfirullahaladzim. gitu dong? Iya. Saya pulang nih. Itu begitu dia. Jadi makhluk tuh ya. Makhluk yang ada di gunung situ. Astagfirullahaladzim. Nah udah nih, harus stres nih, kita udah pada stres dah. Kalau misalnya mau digaris bawain stres. Gak lama kemudian ada perempuan. Enaknya ada perempuan nih. Bukannya enak, kita serem. Saya perempuan mesep. Singkong bayangin. Beneran serem kok. Bayangin kong di hutan ada perempuan. Ini Pertama, perempuannya antara iya sama bukan. Begitu aja yang kita judulnya. pikirin kong. Gitu. Lah, Ani ngobrol sama temen-temen nih, Sob. Ini gimana nih, ada perempuan tuh nangis di pojokan. Ani bilang, iya li, gue ngeliat. Kalau lu ngeliat, gue ngeliat. Bahasa kita ini kalau kakinya napak bukan setan. Iya. Ini artinya beneran perempuan kali. Nah, bilang gitu. Terus bagaimana? Gini aja dah. Kalau dia perempuan apa kagak, kita berbuat baik sama dia. Siapa tahu dia selamanya ngerjain kita nih dari mulai awal perjalanan. Terus bagaimana lu? Kita kasih makanan aja dah. Lu berani? Lu mau gimana coba? Orang kita niatan baik, udah kita taruh makanan nih. Taruh makanan segala macam. Lu depan li, lah lu aja depan. Iya. Kita berjejer dah. Udah tuh masalah begitu doang kok. Dorongan udah. Akhirnya udah Ani bawa ini. Cuman Ani kagak berani ngelihat mukanya dia. Ya Allah. Ani jadi gini, Sob lu pegangin gua. Kalau ada apa-apa lu tarik gua. Lu ngeliatnya ke sono, ke arah tenda ya. Iya. Jadi ini begini nih, kayak back-backan gitu tuh. Pegang-pegangan jadinya. Mbak, siapapun yang ada di sono. Astagfirullahaladzim. Aduh, maafin lahir batin kalau kita semuanya bersepuluh ada yang salah gitu kan. Ini saya kasih makanan ya, Anda taruh tuh. Yang ini ngeliat ke sono.
main betot-betot aja. Udah li kan. Udah nih udah saya taruh ya, saya gak berani ngeliat dah. Udah cabut nih kita ke tenda nih, berhenti nangisnya, tuh kedengaran orang makan nih. Iya. Udah terima dah kita dah. Udah dah, mungkin udah agak ada ngerjain kita lagi, nah, alhamdulillah. Tapi beneran, habis itu Kong, ya alam geser ini. Habis itu Kong kagak ada lagi yang apa namanya, yang ngeganggu kita. Iya. Ih, kayak udah mulai enak nih ya, hasilnya segala macam. Gak lama kemudian matahari udah mulai terang tuh, kita udah berantem, kagak mau ngejar sunrise, sudah mau pulang ke bawah aja, udah turun. Iya. Nah, singkat cerita, akhirnya kita samperin tuh perempuan pas pagi-pagi kan. Itu perempuan beneran, Kong. Alhamdulillah tuh. Perempuan beneran. Ya Allah, Neng, kenapa di sini Neng sendirian? Kata dia. Iya bang, tadi malam teman saya kocar-kacir semua karena ngelihat itu yang kepalanya gede itu apa segala macam. Iya. Jadi begitu dia ngomong, pecah semua. Nah tuh perempuan sampai di kandang badak kita. Itu makanya, jadi ya maaf sepotong perempuan juga itu yang itu ikut rombongan daki yang beda. Iya, cuma beda buat sama Bang Ali beda. Iya, rombongan beda, rombongannya kocar kacir. Nggak sendirian dia di situ. Iya. Ya Allah. Nah akhirnya nggak lama kemudian Jordan, Neng bagaimana Neng, mau ikut kita bagaimana? Kagak, saya mau tungguin di sini lah. Neng mah yakin teman saya pendaki semua, ntar nyampe saya yakin kemari. Akhirnya ketemu sama teman-temannya, ada beberapa teman, akhirnya kita tinggal. Singkat cerita, akhirnya kita naik segala macam, kita turun semuanya pada cerita. Nah yang jadi masalah sebenarnya Ali punya tuh gambarnya. Jadi yang dilihat Ame Bayu di belakang yang engkong tadi bilang itu bentuknya kayak pocong katanya. Iya benar. Lah kan kalau pocong jahat ngapain mau ngikutin coba? Lah bukan masalah jahat kagak jahat, namanya di gunung mah. Udah macam-macam modelnya. Dia bisa berubah jadi pocong, biasa berubah jadi yang ono yang ini macam-macam. Sesuai dengan bentuk yang kita takut kali ya? Iya. Berarti tadi mah yang jahat, emang dia sama-sama jahat kali. Iya. Nah udah nih, kita turun pada cerita, si Bayu cerita, Etek cerita, semua cerita. Ternyata dengan poin masing-masing mereka mengalami hal yang memang serem. Alhamdulillahnya Kong, kita kagak ngasih tahu di sana di atasnya. Jadi kagak kocar-kacir. Nah kalau dia mungkin diwujudin langsung pada kocar-kacir berantakan. Iya, kadang dari orang-orang tersebut nih, dari rombongan Bang Ali itu ya, dia kan lihat misalnya dikasih lihat yang ini lihat ke bentuknya begini, yang ini lihat lah kagak sama semuanya. Lain-lain. Tapi karena kita akhirnya simpen sendiri, jadi misterinya sendiri masing-masing, akhirnya jadi aman. Benar-benar. Pas turun pada cerita semuanya, alhamdulillah kagak ada yang kesurupan, kagak ada yang apa-apa sih, alhamdulillah. Cuma pada tegang sama stres aja. Masalahnya kalau misalnya kayak kejadian kita di gitu, tiba-tiba di sono ada yang kejadi ya, yang kita kagak sangka-sangka lah, kagak kita pengenin kan, begitu. Tapi alhamdulillah bisa beres semuanya, nyampe ke bawah kan. Nah Kong, yang tadi kepalanya gede, membesar terus itu emang jahat ya. Dia bisa berubah-ubah bentuk ya di sana ya. Nah pocong kepala aja, jadi semuanya gede semua, panjang ke bawah. Nah emang di Indonesia ini urban legendnya emang pocong ya. Kita pernah wallahualam setan itu kayak apa, nanti bilang misalnya jangan sampai kelihatan, tapi emang di mana-mana orang taunya urban legendnya di Indonesia ini ya setan itu pocong, genderuwo, kuntilanak kan begitu kan. Wallahualam bisa. Nah pelajarannya bisa kita ambil apa nih Kong? Sebenarnya dari kata arti nama setan itu ya, setan itu kan sifat ya Bang Ali. Semuanya makhluk itu yang namanya pocong, kunti itu Bang siapa yang namain? Iya. Nah sebenarnya dia makhluk Allah semua yang dibilang masuknya golongan jin. Iya. Gitu. Setannya namanya sifat ya. Sifat. Oke deh, kalau gitu ini mungkin pelajaran buat teman-teman yang memang senang naik gunung. Gunung milik Allah ya Kang. Semuanya milik Allah. Makhluknya Allah. Makhluk Allah. Ada akhlaknya pada saat bener naik. Banget. Ada caranya pada saat naik. Iya. Dan mungkin waktu itu aku ada akhlak yang salah sama orang tua dulu, mungkin kagak izin pas naik gunung. Gitu. Jadi emak kagak redo kita pergi baik. Iya, kagak diiringin doa sama orang tua. Akhirnya ada bencana-bencana sono sini. Iya. Adanya bencana begini sebenarnya ngingetin gitu buat kita biar pada lebih waspada, ingat gitu sama yang kuasa. Ketika di jalan kayak begitu, apalagi tempat gunung kayak begitu. Iya benar ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya giro naik gunung, ayo berangkat. Tapi tetap harus ada akhlaknya. Iya. Izin sama orang tua. Doa orang tua itu sangat luar biasa. Jangan pernah remehkan orang tua. Benar banget. Pada saat orang tua bilang jalan-jalan, pada saat jangan ya jangan, gitu kan ya. Ridonya Allah ya ridho orang tua juga kan. Bener banget dah. Nah
Jadi dimanapun tempat makhluk itu pasti ada ya Kong ya? Ada bahkan ya di mana-mana, bahkan dalam diri kita ya asal mau banyak banget. Dan kita emang harus iman sama yang goib ya. Betul. Ya, terus satu lagi jangan sekali-sekali kita nantang-nantangin. Wah, Jangan sompral, jangan belagu. sompral bahasanya ya, sompral bener banget tuh Istilah Kong. katanya kan kita kagak bisa niat nih, tapi dia niat kita panan. Iya benar. Tetap ada akhlaknya ya. Ada adabnya kita, begitulah. Aduh saya jadi pusing ini. Ya udah kita cukupin dulu dah Kong. Meronda ya, kali ini ya, Kong. kita ngasuh cupin dulu Iya, biar. saya yakin teman-teman di rumah sahabat Asana yang pada naik gunung pasti punya cerita masing-masing tentang naik gunung ya. So kalau misalnya ada yang ingin berbagi tentang cerita naik gunung ini boleh dituliskan di komen di bawah. Karena setiap kisah misteri yang dialami oleh manusia itu insya Allah akan meningkatkan keimanan kita pada saat kita sikapi dari sisi yang positif. Iya benar. Pada saat kita sikapi dari posisi yang negatif, maka tidak ada hikmah yang bisa kita dapatkan. Terima kasih Kong. Allahu Akbar. Hei. Gantian kok. Banget dia ngagetin Emang saya. doang, gantian. Guneng dah. Ya udah sampai ketemu di ngeronda yang selanjutnya. Kagak ada kopi ini. Kan ini saya nanggung dari tadi lah kagak ada Saya suka sampai ngantor-ngantorin. berbusa kagak ada. Asana TV.